Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau sungguh untuk bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji nama-Mu, jiwaku
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami berada dalam keadaan yang baik, kami sehat, kami kuat, kami percaya itu anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya sungguh Tuhan hanya firman menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua jemaat yang menyaksikan program ini di mana saja mereka berada. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan bertumbuh, berbuah. Kami bukan hanya mengerti, tapi kami dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak dan Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang ada di Luhuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara berada yang menyaksikan program ini. Saya senang sekali boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita kuat, dan mari kita bersyukur bersama. Kita percaya semua itu karena anugerah Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang telah ditolong Tuhan dan akan terus ditolong oleh Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Di sepanjang bulan ini Bapak dan Ibu, kita belajar tentang kitab Ayub ya. Kita akan belajar dari Ayub pasal 1 sampai selesai. Kita akan belajar tentang apa yang terjadi dengan Ayub. Dan pada pagi hari ini, di tanggal 2 Oktober ini, hari yang kedua bulan Oktober ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok dari kitab Ayub pasal yang kedua. Dan baik, kita akan baca firman Tuhan dari Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dikasih dalam Tuhan, saya berikan tema atau judul khotbah ini adalah penderitaan akibat ketekunan. Ya, mungkin saudara akan bertanya, kok orang yang tekun dalam Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan harus menderita? Dan itu yang terjadi pada kisah Ayub ini. Mari kita lihat saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, dari keseluruhan Ayub pasal 2 ini ada 4 poin di sana yang saya catat, saudara, yang akan menjadi perenungan kita. Yang pertama, percakapan Tuhan Allah dengan Ayub, dengan iblis. Percakapan Tuhan dengan iblis, itu yang pertama. Yang kedua, pencobaan yang sangat berat dialami oleh Ayub atas seizin Tuhan. Dan yang ketiga, percakapan Ayub dengan istrinya. Yang keempat adalah kedatangan ketiga orang sahabat Ayub dari jauh untuk datang memberi kekuatan, memberi dukungan kepada Ayub yang sedang menderita. Dengan sikap hati yang peduli, mereka terbeban hingga mereka datang untuk memberikan kekuatan kepada Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan ya, kadangkala hal yang kita tidak mengerti ataupun tanpa kita sadari, ternyata Tuhan itu senang mempromosikan kebaikan anak-anaknya kepada iblis ya. Setan yang pekerjaannya mendakwa anak-anak Tuhan, menuduh orang-orang benar dengan berbagai alasan ya. Seperti Ayub, saudara-saudara, Tuhan promosi. Ayub ini adalah, Tuhan katakan kepada iblis, kalau kita baca dari awal pasal ini, Tuhan katakan, hei setan, dari manakah engkau? Ya. Dikatakan, dari berjalan mengelilingi bumi. Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan? Saudara, itu yang terjadi. Bagaimana percakapan Allah dengan iblis. Malahan pada pembacaan kita dalam Ayub pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa iblis itu membujuk Allah untuk melawan Ayub dan untuk mencelakakan Ayub tanpa alasan. Yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan juga senang
melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap kesetiaan anak-anaknya ya di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, dengan mengizinkan masalah, pencobaan, tantangan yang muncul secara tiba-tiba tanpa alasan ya. Di tengah-tengah kesalehan kita, di tengah-tengah kesetiaan kita ya. Di tengah-tengah kita mengikuti Tuhan, ketekunan kita, bahkan di tengah-tengah kita berkorban untuk melayani Tuhan ya. Kadangkala ada masalah, ada pergumulan yang berat Tuhan izinkan terjadi ya. Seperti yang dialami oleh Ayub ya, yang dikatakan dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub adalah seorang tokoh yang sangat kenal. Kalau kita baca dari pasal 1, Ayub ini seorang tokoh yang kaya di wilayah timur ya. Itu yang disebut Alkitab. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan ya, perlu juga kita mengerti ya, di dalam perjalanan kehidupan kita ya, sesuatu Tuhan izinkan terjadi ya, itu Tuhan sudah ukur ya, sudah ada ukurannya ya, sudah ada porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam masalah itu saudara-saudara, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan ukur porsinya ya, sehingga kita akan sanggup melewati itu. Karena masalah yang Tuhan izinkan tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Mari kita lihat dalam firman Tuhan 1 Korintus 10:13, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya, di tengah penderitaan, pergumulan, masalah yang kita alami, Allah tetap setia ya. Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kita. Tuhan menjaga hidup kita, memegang kehidupan kita. Tuhan mengendalikan semua situasi, apapun keadaannya, seburuk apapun. Tuhan akan memampukan kita melewati semua itu. Tuhan akan membuat kita sanggup melewati semua itu, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah Ayub pasal 2 ini? Saudara, saya akan membagikan kepada kita semua dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, penting untuk kita mengerti bahwa ketika dalam pergumulan, saudara-saudara, marilah kita tetap tekun dalam Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita jaga sikap hati, tetaplah fokuskan iman kita kepada Tuhan. Kita menjaga perkataan, menjaga sikap hati, kita tidak bersungut-sungut ya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam penderitaan yang dialami saudara-saudara, Ayub tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, bayangkan saudara, seorang istri bukan menguatkan, justru datang dengan memperkatakan hal-hal yang melemahkan imannya. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat Ayub tidak melawan ya, dengan kata-kata yang kasar ya. Mungkin dia menjawab, tapi dengan kata-kata yang halus. Dikatakan tadi, dia katakan kamu seperti perempuan gila, tapi mungkin dia katakan jangan seperti itu, sabar saja, mungkin seperti itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, tetaplah kita tekun dalam masalah, dalam pergumulan, tetap jaga sikap hati ya. Jangan menyalahkan keadaan, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu pun juga. Nah saudara, pada hari Minggu tanggal 19 September yang lalu, Pak Gembala berkhotbah di gereja ini. Ada sebuah ilustrasi dari Pak Gembala bahwa dikatakan ya, iman tanpa ujian itu tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Iman tanpa ujian tetaplah sebatas iman, tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah. Artinya tidak akan menghasilkan apa-apa.
digambarkan saudara-saudari ibaratnya sebiji benih yang hanya disimpan di dalam satu tempat. Sebiji benih disimpan dalam gelas, tidak dipindahkan, tidak ditanam, itu tetaplah menjadi benih. Itu tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan berbuah, bertumbuh dan berbuah. Itu ilustrasi dari bagaimana saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di dalam kita menghadapi tantangan, artinya Tuhan sedang menguji iman kita, karena Tuhan tahu bagaimana kesetiaan kita. Nah saudara-saudara, Tuhan tahu bagaimana kemampuan anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, iman itu diuji untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Jadi yang pertama saudara-saudara, ketika kita dalam pergumulan, marilah kita tetap tekun di dalam Tuhan. Jaga sikap hati, fokuskan iman kita hanya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, dalam menghadapi pergumulan, perlu juga kita ditopang oleh orang-orang yang terdekat kita, ya, oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita, istri, ya, suami, anak-anak kita yang sudah mengerti, sahabat-sahabat kita, orang-orang lain di sekitar kita, hamba-hamba Tuhan, itu perlu mendukung kita, saudara-saudara. Ya, kita contoh 3 sahabat Ayub, ya, datang dari jauh, ya, mereka membuang waktu, rela, peduli kepada Ayub. Mereka dengar sahabat mereka ini sangat menderita, mereka datang, saudara-saudara, ya. Mereka turut merasakan penderitaan Ayub. Kalau kita baca ceritanya, mereka tidak berkata-kata, tapi mereka hanya menangis dan duduk di abu selama 7 hari 7 malam bersama dengan Ayub untuk memberikan Ayub kekuatan. Tidak seperti istrinya, saudara-saudara. Saudara-saudara, suami jangan membiarkan istri tertekan dalam pergumulan. Istri jangan membiarkan suami tertekan dalam pergumulan. Anak-anak yang sudah mengerti, beri semangat orang tua yang dalam pergumulan. Jangan seperti yang terjadi pada Ayub. Istri yang seharusnya menolong, seharusnya menopang, justru mengatakan sesuatu yang melemahkan imannya. Nah saudara, marilah saudara-saudara, ya, di dalam kita menghadapi semua persoalan, ya, jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita jauh dari Tuhan. Justru dengan masalah, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih tekun kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, fokuskan hati dan iman kita bersandar kepada Tuhan. Dan marilah kita, ketika saudara-saudara kita dalam tekanan, ketika saudara-saudara kita dalam pergumulan, mungkin hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita yang sedang bergumul, mari kita memberikan supportnya, mari kita berikan kekuatan, berikan semangat. Kita datang, kalau ada yang sakit kita datangi, kita berikan kekuatan lewat doa kita, lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Seperti sahabat Ayub, 3 orang yang luar biasa ini, saudara-saudara, Elifas, Bildad, dan Sofar, saudara, datang dari jauh, hanya datang untuk memberikan kekuatan kepada sahabat mereka Ayub yang dalam pergumulan. Nah, saudara, marilah kita belajar bahwa ujian itu untuk membuat iman kita lebih kuat. Ujian, tantangan, pencobaan itu yang terjadi, itu membuat iman kita hidup, bertumbuh, dan berbuah. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang menyaksikan program ini, apapun pergumulan saudara, mungkin saudara sakit, mungkin ada pergumulan berat, dan marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan berhenti. Di dalam keterbatasan kami, Engkau Allah yang tidak terbatas. Firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami dalam menghadapi pergumulan. Tuhan, Engkau tolong kami agar kami tetap tekun dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan kami akan saling menopang, saling menguatkan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini mungkin ada jemaat saudara Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, mungkin yang sakit, mungkin dalam pergumulan berat. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Sembuhkan yang sakit, angkat pergumulan yang berat yang dialami oleh saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami andalkan, yang hidup dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar untuk terus tekun dalam Tuhan di tengah penderitaan sekalipun. Kami belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain di tengah masalah pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami percaya kuasa firman
firman-Mu mengubah hidup kami, menguatkan kami. Firman-Mu menjadi penolong, kekuatan, pengharapan bagi kami. Roh Kudus yang baik, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.